wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Royan di obrolan sapi, obrolan santai penuh inspirasi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke teman-teman, nih pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu besar. Di mana tamu ini bisa ya insya Allah menginspirasi kita semua nih teman-teman ya. Kita kenalan dulu kali ya. Dengan Mas siapa? Mas Fauzan. Dengan Mas Fauzan ya. Kita tos dulu. Ya. Mas Fauzan, sekarang ini asalnya dari mana tuh? Asal dari Bekasi, jelas. Asal dari Bekasi. Tinggalnya Di sini, ya di Jogja ini, di tinggal di kali mana? ini Di Gowok. di Gowok mana itu Gowok? Deket UIN dah. Oh belakang Win ya kalau nggak salah. Belakang Win, ya. Oh iya. Mas Fauzan ini kesehariannya sekarang ngapain aja tuh kalau boleh tahu? Kuliah, jelas. Kuliahnya di UIN, karena tadi kan tinggal di Gowok deket UIN. Udah pasti UIN udah. kirain saya di UGM. Pengennya, Terus kagak dapet udah. kasihan banget ya. Kapasitasnya tidak mencukupi. Oh iya Mas Fauzan, itu masuk UIN. Prodinya apa itu kalau boleh tahu? KPI. KPI, Komunikasi Peradaban Islam. Beda dong. Terus apa tuh? Komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam angkatan Baru ini, baru masuk. angkatan baru ini 2022 berarti Ya, ya. benar. Berarti adik tingkat saya dong. Bener mas. Aduh. Adik tingkat saya nih, tapi saya ya kita bisa sharing-sharing lah. Boleh, boleh. Mas Fauzan nih sebelum masuk UIN tuh kalau boleh tahu gimana tuh perjalanan prosesnya? Proses masuk ke UIN ini. Iya. Ya, jadi yang namanya masuk universitas kan ya, pasti kan tes dulu Iya. kan. Alhamdulillah tes keterima. Tapi sebenarnya saya itu gap Oh, iya, berarti angkatan 21 dong. keluaran 21 sebenarnya lulusan Bareng dong kita. bareng. Yes. Walaupun ada tingkat di kuliah ya. Lulusan bareng ini. Iya. Terus Mas, Abis lulus tuh tes juga. Tapi emang belum rezekinya jadi nggak dapet. oh habis lulus SMA. Iya. Oh iya. Terus Ya Terus tahun itu kerja apa gimana? ya gawe nyari kerjaan. Bantu orang tua juga ya kan? Pasti. tuh ya. Tapi ya banyakan tiduran udah tetep banyakan tiduran. tiduran sambil belajar. Ya, Nah itu teman-teman tuh. jelas. Boleh dicontoh nih. Kita boleh rebahan, tapi kita harus sambil belajar juga kita ya Mas. Nah, iya Jelas. gitu Mas. Terus Mas, gimana tuh? Ya itu abi. Ya hari-hari kayak gitu. Alhamdulillah tahun depannya tahun 2022 ikut tes lagi. Alhamdulillah keterima dah di UIN ini. Terus perasaannya gimana tuh di dunia perkuliahan dan dunia SMA? Bedanya pasti berbeda dong. Nah, Jelas. perasaannya gimana tuh? Awal sih pasti kaget ya. Iya Mas. Kaget. Dengan tugas-tugas juga kan? Awalnya bukan karena tugas, Nah, terus karena porsi belajarnya. porsi belajar. Iya. Maksudnya gimana tuh? Kirain Yang bisa tuh- membedakan. Iya kan di sekolah itu porsi belajar full day ya. Kalau saya full day. Iya boleh. Pagi sampai sore tuh full Hmm. day. Nah sedangkan di kuliah itu enggak, beda jam gitu kan. Iya benar-benar. Jamnya- dipilihin ya kalau semester Ya, satu ya. baru semester 1 Iya. baru dipilihin. Ah. Jamnya tuh enggak nentu gitu loh. Kadang masuk jam 7, kadang jam 10 Iya. kayak gitu. Bener. Kaget dari situ awalnya. Terus Ya buat tugas sendiri sih sebenarnya nggak terlalu kaget ya, karena mungkin baru awal, tugas-tugas juga ya masih bisa lah, Iya, masih iya. mirip-mirip yang SMA dulu, masih mirip-mirip. oh iya soalnya kalau nggak salah semester 1 itu pengalaman saya dia masih pelajaran-pelajaran SMA yang diulang kan. Ya. Nah iya. Benar. Terus menurut pandangan Mas nih, ketika kita kan sudah menjadi mahasiswa nih Nah. dan menjadi santri itu kan beda dong. Ya, Pandangan Mas ini gimana sih terhadap orang tuh? Dia tuh pertama kan jadi santri tuh, terus dia masuk dunia perkuliahan jadi mahasiswa. Nah dia ini sering meninggalkan sholat tuh Mas. Nah pandangan Mas gimana tuh? Padahal dia tuh notabene santri dari santri ke ke mahasiswa. mahasiswa dan dia meninggalkan sholat. Ya. Tahu dong sendiri pasti santri sholat Ya. terus. Ya, ya. Walaupun ada cabut-cabutnya. Benar. Iya. Gimana tuh? Kalau dari pandangan gua aja ya biar santai ya. Iya. Oh dari pandangan gua ya Ah. gimana ya? Itu tergantung orangnya sebenarnya. Tergantung orangnya. Jadi mungkin dia nggak sholat nih waktu udah jadi mahasiswa, itu bawaan dari dia waktu masih santri gitu loh. Jadi mungkin aja waktu di santri ini dia itu emang dari awal udah males sholat. Kalau suruh apa-apa suka cabut-cabutan. Nah, iya. kayak Tapi gitu. yang saya heranin ya, kalau emang dia malas-malas sholat di pondoknya itu ya, kenapa dia mau masuk pesantren nggak masuk SMA aja? Gitu Mas. Kayak di mana ya?
masuk pesantren kan ada beberapa faktor. Ya, Ada yang kemauan sendiri, Iya. ada yang kemauan orang tua, ya itu paksaan orang tua lah. Kayak gitu. Mungkin orang-orang kayak gini yang dipaksa orang tua, dianya tuh ngeberontak, emang gak mau gitu. Tapi menurut Mas ini ya, cara mencegahnya supaya kita ya minimal bisa sholat ya, walaupun nggak bisa 5 waktu ya bisa sholat lah gitu. Gimana tuh? Kalau dari misalnya dari pandangan orangnya sendiri ya, dari pelaku ini, si pelaku mau nggak mau dia harus ada niat berubah. Iya, itu udah pasti. Berarti harus ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong dari dalam sendiri kan. Nah, terus kita sebagai temannya yang tahu akan hal itu, ya kita ngedorong aja biar apa, misalnya kita sholat nih, ajak. Yang penting ajak dulu aja, ayo sholat. Walaupun dia nggak mau nih, udah sholat deh gitu. Nanti udah ngajak. Mungkin suatu saat kita ngajak, dia mau. Itu kan pahala juga lumayan udah. Boleh juga sih itu. Cerminan hidup juga sih sebenarnya sholat. Minum boleh nih? Boleh. Silakan Mas. Ya. Kita nyantai-nyantai aja ya kan. Oke. Jadi gini Mas. Mas ini ikut organisasi eksternal atau enggak sih di kampus? Untuk saat ini sih belum. Kenapa tuh memang? Nggak tahu kenapa. Buat gue sendiri sih kayak apa ya? Belum ada rasa pengen aja gitu. Belum ada rasa mau. Sebenarnya di kuliah juga belum nemu yang apa gitu. Berarti masih fokus pacaran doang gitu. Waduh, saya nggak punya. Oh. Beda sama teman-teman saya. Ya, itu nggak boleh dicontek. Kita fokus belajar aja. Benar. Organisasi ya kan. Benar. Terus semisalkan pengen ngikut organisasi ekstern, pengen ikut apa sih? Untuk saat ini sih belum kepikiran. Karena waktu itu pernah dengar dari senior. Senior jadi kayak dia ini ikut organisasi eksternal karena melihat organisasi eksternal ini bukan muncul kayak aktif lah gitu di fakultas atau prodi dia. Sedangkan kalau menurut gua ini belum ada yang kayak gua berpandangan kayak gitu. Belum kelihatan kayak ada yang aktif lah, organisasi ini aktif gitu. Tapi kan bagus, organisasi eksternal itu bisa menjadi wadah kita untuk ke depan itu. Untuk wadah kan tahu kan apa fungsi organisasi itu apa dong Mas? Ya. Pasti kan bisa menjadi kedepannya kita menjadi bagus dong untuk bisa bersosialisasi pada orang lain gitu. Kenapa Mas nggak mengikuti dari awal? Sebenarnya untuk organisasi eksternal saya ikut organisasi eksternal tapi Orda. Iya, tahu saya. Ya, gitu. Orda mana tuh? Ikamasi jelas. Ikamasi itu apa tuh? Ikamasi, Ikatan Mahasiswa Asal Bekasi. Oh, Kalau nggak salah tuh. Kalau salah mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Terus gimana tuh Mas? Di dalam Ikamasi lah ya. Itu di dalamnya tuh gimana? Sama nggak sih sama yang di kampus itu? Maksudnya orang-orangnya aja dulu deh. Cara berdiskusinya. Karena gimana ya? Di kuliah di kampus ini belum masuk yang organisasi eksternal itu, jadi belum bisa ngebedain lah ya, Tapi untuk pemikiran perorangan kan emang udah kenal lah ya, udah kenal banyak. Pemikiran perorangan untuk berdiskusi sama itu gimana? Lebih sama, jadi kayak lebih solutif lah untuk masalah-masalah tuh lebih solutif. Iya. Tapi ini Mas ya, kan saat dimana peran mahasiswa itu memang sangat dibutuhkan dalam membangun masyarakat dengan taktik perubahan yang praktikannya. Nah, itu bagaimana kita bisa membangun masyarakat ke depannya kita sebagai seorang mahasiswa itu? Jelas itu apa yang suka digebu-gebukan dari mahasiswa agent of change. Itu agen-agen perubahan. Tapi dari mahasiswa itu tidak memunculkan agent of change-nya itu kepada masyarakat. Nah, pandangan Mas gimana? Untuk saat ini bagaimana cara untuk menimbulkan itu gimana ya? Kalau saya sendiri mikirnya ini balik lagi ke perorangan, kayak apakah dia benar-benar pengen jadi mahasiswa itu, dia benar-benar pengen terjun ke masyarakat untuk melakukan perubahan, atau cuma dia kuliah dapat gelar terus kerja dan buat diri dia sendiri gitu loh. Nah ya mungkin cara pandangnya kayak ya udah dia sendiri ya gitu yang harus ada motivasi.
Berarti cara merubah tingkah laku mahasiswa itu bagaimana? Berubah tingkah laku untuk Mahasiswa itu terhadap masyarakat, untuk masyarakat. Kan masyarakat itu sering dipusingkan oleh mahasiswa dengan tingkah lakunya itu. oh iya benar ya oknum-oknum mahasiswa Iya. ya Kayak kita demo ya kan meresahkan masyarakat juga dong ya, pasti. ya kayak yang sekarang ini yang demo ngehalangin jalan yang Iya, itu bikin kan susah warga susah jalan kan kayak gitu kayak ya harusnya yang namanya kayak mahasiswa yang mengedepankan masyarakat kan katanya ya itu harus gimana bilangnya ya Gak apa mas, kita enjoy aja. Iya, iya. Kan kita mencari kata-katanya itu ya dia mengibaratkan itu seperti apa sih mas? ibaratnya kalau dari pandangan saya sendiri sih kayak apa ya ini emang harus dari motivasi orangnya sendiri gitu loh harus ada pola pikir. harus ada dorongan kayak kan jelas di kuliah kehidupannya beda sama SMA Iya kan masih dong. nah orang-orangnya juga saya yakin di kampus tuh orang-orangnya pemikirannya wah jauh dari SMA jadi mau nggak mau pemikiran kita tuh harus diubah dari pola-pola kehidupan yang dulu gitu Iya. di kuliah kan punya teman-teman yang keren-keren yang public speaking bagus pemikiran bagus yang pemikiran luas kayak gitu jadi kita bisa belajar gitu loh dan motivasi dari diri sendiri dan keluarga sih menurut saya juga keluarga juga penting kayak gitu kayak apakah dia mau merubah Pola pikir apa gimana lagi tuh? bukan derajat keluarga dia di masyarakat gitu Berarti dia harus mempunyai harus ada dorongan dari diri sendiri ya kan terkadang emang menjadi mahasiswa gimana ya emang beda juga dari kita sekolah kan. Benar. Males. Ya itulah mas ya. Terus juga nih kita kan mendengar nih beberapa kabar dari Bang Adi dari Universitas Islam di luar sana lah ya, yang mana dia itu memberikan pengarahan kepada masyarakat, kemudian itu menyiarkan syiar Islam itu dengan salah gitu. Tuh gimana tuh mas? Malah yang tadinya kan seharusnya menyiarkan kepada masyarakat itu kita harus dengan baik dan benar dong ya. Nah ini malah justru kebalikannya. Notabene dia itu mahasiswa Universitas Islam. Itu pandangan mas tuh gimana tuh kira-kira terhadap mahasiswa kayak gitu? untuk saat ini mungkin belum dengar ya salahnya ini maksudnya di di mananya gitu ya kalau misalnya emang ada konteks salah di sini mungkin dari pembelajaran dia apa yang dia tangkap itu jadi kan yang namanya mahasiswa murid gitulah ya murid dia mengambil pelajaran dari yang itu pengajar ya mungkin dosen atau orang-orang sekelilingnya gitu jadi dia mengajarkan ke masyarakat yang apa yang dia dapat gitu jadi sebenarnya kalau konteksnya mahasiswa ini benar atau salah sebenarnya ya untuk saat ini salah jelas karena dia kan di situ konteksnya menyiarkan dengan cara salah cara yang salah memutarbalikan ya dan jelas itu salah mas. Terus ada lagi tanggapannya gitu mas? Apalagi kayak tapi kan gini loh, dia itu banyak nih mahasiswa kan yang mesti memahami dan mendalami solusi Islam yang dimana itu sebagai pengobat, tapi pengobatnya ini sebagai kerusakan gitu mas. Islamnya ini pengobat. Iya, dia memandang sebagai Islam itu sebagai pengobat, tapi dianya itu menjaga secara salah. Oh mahasiswa ini memandang bahwa Islam itu pengobat sebagai obatnya lah tapi dia menyiarkan dengan cara salah nah itu mungkin balik lagi ke diri dia sama orang-orang sekitarnya jadi yang namanya pelajaran kan diambil dari sekitar dan para pengajar ya kan gitu jadi dia itu ngambilnya apakah dia ngambil mentah-mentah dari lingkungan sekitar dari dosen dari guru apakah dia dapat terus nyaring lagi gitu loh mungkin kalau misalnya dia nyaring lagi atau tidak berguru ke cuman satu doang mungkin dia bisa berpandangan beberapa pihak gitu berpandangan yang berbeda lah jadi menyiarkannya mungkin ada kemungkinan tidak salahnya itu lebih besar daripada
mungkin yang salah ini dia berguru cuma satu Satu guru. iya, jadi satu pandangan doang ya. Kan beda guru beda pendapat Beda juga beda dong, pak pasti. jelas walaupun Iya. sama-sama aliran ya. Sama-sama aliran ya mas. Gimana nih sekarang nih? Udah ada udah ada persiapan belum sih buat ngikuti organisasi Exxon? Untuk saya ini Belum. kayaknya sudah siap. Udah siap. Sudah siap. Karena teman-teman apa gimana tuh? Ya jelas. Bukan temannya juga bukan, masuk. bukan karena teman-teman jadi pengen masuk, tapi karena ngelihat teman-teman masuk situ jadi lebih apa ya? Lebih aktif lah, Lebih aktif lagi. Hmm, Berarti sekarang itu mas ini menjadi mahasiswa kupu-kupu. masih. Kupu-kupu. Masih. Kuliah apa? Kuliah Pulang kuliah, pulang. Masih kuliah, masih pulang. gitu masih ya. Tugas sama mantap ya kan? Alhamdulillah. Nah, iya. Oke Mas Dea, terima kasih nih Mas Sama-sama. udah bisa hadir di podcast saya ini. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Mas ya. Siap. Terima kasih Mas. Oke guys, mungkin itu aja podcast dari gua dan Mas Ojan ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf dari gua Muhammad Troyan dan ini siapa Mas? Fauzan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.